Ping An? Ping An. Ya, selamat siang bagi kita semua. Cuta cia sincun kuaile. Taci tali santi cian kang. Semoga di tahun yang baru ini ada sukacita, berkat bukan cuma berkat materi, tetapi ada kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk terus kita melangkah di dalam anugerah Tuhan. Mari kita boleh menyapa teman kiri kanan kita katakan Sinien Mengen. Ya, dengan harapan bahwa anugerah Tuhan mengawali awal tahun, menutup akhir tahun. Lagu yang sangat indah yang dibawakan oleh paduan suara Wasong tadi sangat indah, mengingatkan kita bahwa berkat di awal tahun, menutup tahun, kita melangkah semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita pernah mendengar satu istilah dalam bahasa Latin yang berkata homo homini lupus. Satu ungkapan Latin ini dengan arti bahwa manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, bahaya ya kalau secara harfiah manusia menjadi serigala dalam tanda kutip tentunya ya. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh karya Plautus yang berjudul Asinaria. Dan homo homini lupus ini jika diindikasikan mengacu kepada ketika manusia itu sering menikam sesamanya. Ya. Dalam satu kali ada joke atau joke ringan bapak-bapak ya. Bapak-bapak bertanya, mereka berdua saling berinteraksi bertanya, menurutmu anggap saja Acong dan Sen ya. Mana Acong? Di sini ada Sen ya. Anggap saja Acong bilang ke Sen, Sen, kalau menurutmu apa perbedaan manusia dan serigala? Ini cuman pengandaian ya, bukan jadi jangan langsung mengartikan secara langsung Bapak Ibu. Ini kan cuma joke. Jadi ketika Acong tanya ke Sen dan mungkin Sen akan bilang, oh ada beda, manusia itu dia tidak bisa menyembunyikan taringnya. Kalau serigala itu dia tidak pintar menutup taringnya. Tapi kalau manusia pintar sekali menutup taringnya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga tahu bahwa ada ungkapan serigala berbulu domba. Ya, serigala berbulu domba. Gimana ya, domba tetapi punya bulu serigala. Ini cuma pengandaian ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu otokritik bagi ahli-ahli Taurat pada saat itu di mana kehidupan mereka sebenarnya cocok ketika disematkan dengan gambaran ini, gambaran homo homini lupus. Mereka dengan gaya hidup hipokrit, gaya hidup kemunafikan yang sangat kental itu menjadi sesuatu yang dikecam oleh Yesus. Nah, selain kemunafikan apa saja sih yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu sehingga menuai kecaman Yesus? Untuk lebih lengkap, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Markus 12 ayat 40 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 40 sampai 44. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka di sini adalah ahli-ahli Taurat orang Farisi, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kemudian ayat 41 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan. Ya, di sini kita harus perhatikan juga ya. Ini kata yang penting untuk bisa kita akan pelajari. Jadi satu kali Yesus duduk dan memperhatikan peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita langsung kita langsung ternyata para ahli-ahli Taurat ini dikecam oleh Yesus karena mereka bukan hanya munafik, tetapi di ayat yang ke-40 di situ sudah sangat jelas digambarkan bagaimana dikatakan mereka suka menelan rumah janda-janda. Maksudnya apa? Ya, kata menelan di sini ada beberapa pengertian yang dirujuk, yaitu satu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini suka sekali meremehkan dan memandang rendah baik orang-orang miskin dan termasuk janda-janda di dalamnya. Kaum elit dan beberapa orang-orang kaya Yahudi umumnya itu suka sekali menghina, suka sekali meremehkan janda-janda miskin. Sungguh kasihan ya janda-janda pada saat itu. Kalau janda-janda sekarang bagaimana, Kang? Janda-janda miskin saat itu mengalami satu keadaan yang tidak enak. Mereka dipandang sebelah mata dan bahkan kedudukan mereka itu sangat rendah di dalam tentunya tatanan masyarakat pada saat itu. Yang kedua adalah mereka suka sekali mengabaikan kebutuhan orang-orang miskin ataupun para janda-janda. Dan mereka dalam hal ini ketika mereka tidak memperhatikan bagaimana kebutuhan dasar dan perlindungan hukum akan janda-janda miskin sering sekali diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian khusus. Yang ketiga adalah mereka suka sekali memanfaatkan untuk tenaga kerja murah. Jadi kebiasaan pada saat itu janda-janda salah satu pekerjaan mereka yaitu menjadi pembantu di tempat atau di rumah orang-orang kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita juga di rumah punya momo atau punya pembantu, apakah kita juga memperlakukan seperti itu? Jangan sampai ya Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti juga orang-orang ahli-ahli Farisi ataupun orang-orang kaya Yahudi pada saat itu yang mempekerjakan orang-orang miskin tetapi memberikan gaji di bawah ya, mungkin di bawah UMR ya. Mungkin pada saat itu memang belum ada UMR, tetapi gaji yang mereka atau upah yang mereka dapatkan itu sangat minim. Dan yang keempat adalah menjauhi dan mengucilkan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang kaya Yahudi seringkali menjauhi dan mengucilkan, bahkan mereka seringkali dibuat seperti mereka itu tidak punya apa-apa ketika dalam status sosial. Bahkan mereka dipandang, kalau janda-janda dibatasi. Bahkan kalau datang ke bait Allah pun mereka dibatasi kehadirannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sesuatu yang membuat Tuhan Yesus pada saat itu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah gambaran kenyataan yang memang dihadapi oleh janda-janda miskin, dan pada saat itu memang orang Yahudi secara terang-terangan melakukan itu ya. Jadi mereka tidak punya malu, mereka melakukan itu dengan sadar secara terang-terangan yang bisa disaksikan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini berarti kita mendeteksi konteks ini di mana situasi dan suasana kehidupan orang-orang Yahudi, kehidupan baik orang kaya maupun orang miskin, di situ terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Ya, di mana orang kaya itu disanjung, orang kaya itu dihormati, tetapi kasihan orang miskin itu mendapatkan tempat yang rendah, tidak dipandang, bahkan hanya dipandang sebelah mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kecaman yang Yesus berikan, akhirnya Tuhan Yesus sendiri memberikan satu ilustrasi yang sangat nyata, khususnya ketika dia menampilkan di mana ada janda miskin ya. Janda miskin di dalam spesifikasi ketika dia memberikan persembahan, dan persembahan daripada janda miskin ini menjadi persembahan yang dipuji oleh Yesus
sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, teks ini mengambil lokasi di Bait Suci Yerusalem ya. Di mana tepatnya ketika situasi bahkan lokasi itu di perbendaharaan atau tempat persembahan ya. Di dalam ruang persembahan itu ada beberapa penafsir mengatakan bahwa dalam ruangan persembahan itu ada 13 kotak ya. Banyak sekali juga 13. Di sini kalau kita cuma berapa ya? 13 kotak ya. Kemudian 13 kotak itu berbentuk trompet dengan ujung yang terbuka supaya orang itu bisa memasukkan persembahan ke dalamnya. Tetapi ada tujuan lain selain memasukkan persembahan, yaitu ketika seseorang memberikan persembahan, maka jumlah atau nominal persembahan itu akan segera ketahuan. Berbeda dengan tentunya orang yang masa kini ya, orang-orang pada masa kini khususnya budaya timur itu sering menyembunyikan jumlah persembahan yang kita berikan ya. Tetapi berbeda kalau masyarakat Yahudi pada saat itu sangat terang-terangan dan langsung kelihatan berapa jumlahnya. Nah teks ini juga menunjukkan ketika Yesus berdiri di dekat ruang persembahan sehingga Yesus dan para murid dapat dengan leluasa, dengan mudah mengetahui jumlah persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan orang-orang yang hadir pada saat itu kalau kita membaca narasi Injil tadi berarti ada janda-janda miskin, ada orang-orang kaya, ada ahli-ahli Taurat di situ. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menarik ya, menarik. Kenapa sih? Jadi pertanyaan kenapa cuman persembahan janda miskin ini yang dipuji Tuhan? Sedangkan yang hadir tadi kan ada orang kaya, ada ahli Taurat, ada juga mungkin orang-orang miskin lainnya ya, bukan cuma si janda ini. Tetapi kenapa justru persembahan si janda miskin ini yang dipuji oleh Tuhan? Semua memberikan persembahan sama ya. Tapi kenapa cuma persembahan janda miskin yang menjadi sesuatu yang dipuji Tuhan? Ternyata selidik punya selidik, persembahan janda miskin menjadi persembahan yang dipuji oleh Tuhan karena dia memberikan dengan motivasi yang benar. Nah, kita bisa melihat bersama-sama ketika di ayat 41 di situ dikatakan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di situ ada frase bagaimana ya, ada memperhatikan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana. Bagaimana di sini kita langsung menangkap bahwa ini soal cara ya. Soal cara memberi inilah yang disoroti oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika penilaian manusia itu terletak pada apa yang kelihatan, Tuhan lebih tertarik pada apa yang tidak kelihatan. Termasuk motivasi daripada seorang janda ini memberi persembahan. Berbicara tentang memberi, baik itu memberi kepada Tuhan dan sesama, ada beberapa motivasi orang memberi. Pertama, orang memberi itu karena sudah faktor terbiasa. Kalau bisa karena biasa, kebiasaan tiap minggu di rayon persekutuan, dimanapun itu namanya ibadah pasti tidak lepas dari yang namanya memberikan persembahan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang pasti akan memberikan persembahan, yaitu karena sudah terbiasa ya, tanpa mungkin dibilang langsung ada. Walaupun mungkin itu tiba-tiba cabu di Popoji, doi kasih kembalian angkot misalnya ya. Misalnya tidak seperti itu. Tetapi di sini karena sudah faktor kebiasaan, jadi itu sudah ada di alam bawah sadar ya, langsung otomat ya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah orang memberikan persembahan karena ikut-ikutan ya. Mungkin pada saat itu apakah dia tidak memang ada, tetapi karena mau ikut-ikutan, ternyata sampai mungkin mau pinjam ya, karena ikut-ikutan. Rasanya ndak enak. Kita teman di sebelah ada kasih persembahan, terus kita tidak memberikan persembahan. Jadi mungkin sampai dengan cara pinjam dulu, yang penting mau kasih persembahan. Itu cuma contoh ya, tidak terjadi di sini.
Kemudian motif transaksional ya. Menganggap bahwa oh Tuhan kalau saya berikan segini nanti Tuhan harus balas lebih ya. Nah, jadi orang pikir ini Tuhan Yesus ketika orang membeli seperti pasar saham itu mungkin kan atau mau investasi Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti itu. Dan kemudian ada juga orang memberi karena memang mau pamer ya. Kalau pamer ini sudah sangat melekat dalam kehidupan orang-orang kaya Yahudi. Karena memang pada saat itu status sosial mereka itu diukur dari jumlah atau nilai persembahan yang mereka berikan. Makanya tidak heran ketika orang-orang kaya pada saat itu memang memberikan dalam jumlah yang besar. Tetapi ternyata ada udang di balik batu. Mereka memberikan persembahan itu karena apa? Karena mereka mengharapkan dihormati oleh orang, dihargai oleh orang karena persembahannya banyak. Dan yang terakhir adalah motivasi karena sebenarnya mau mengasihi Kristus. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang mau mengasihi Kristus, satu kali ada satu pasangan dari India yang baru menikah. Mereka menikah dan mereka mengambil keputusan untuk memberikan persembahan yang terbaik, menolong orang-orang miskin di India dengan cara mereka bergabung dengan komunitas Mother Teresa. Mother Teresa di dalam pelayanannya dia memberi makan 9.000 orang per hari. Makanya pasangan suami istri yang dari kasta tertinggi ini mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah uang yang besar dan didonasikan di dalam komunitas itu. Satu kali Mother Teresa bertanya kepada pasangan suami istri ini, dari mana uang yang banyak ini yang kalian persembahkan? Kemudian Pak Sutri ini menjawab, uang ini adalah uang ketika kami setelah menikah, kami sudah membuat komitmen untuk tidak membuat acara resepsi yang mewah. Sekalipun pada saat itu ada resiko di mana mereka yang dari kasta tertinggi ya, kasta kesatria, harusnya mereka itu kalau menikah membuat acara yang mewah, mengeluarkan uang yang banyak. Tapi salut dengan Pak Sutri ini, mereka mengambil komitmen untuk memberikan uang pernikahan mereka didonasikan untuk menolong orang-orang miskin yang kelaparan di Kalkuta. Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi Mother Teresa bertanya kepada Pak Sutri ini, mengapa kalian sampai rela untuk memberikan uang sebanyak ini? Dan mereka berkata bahwa kasih Tuhan sudah cukup bagi kehidupan kami. Karena kasih Tuhan yang kami alami sehingga kami mampu untuk boleh memberikan kepada juga Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan. Sungguh satu langkah praktis atau satu kenyataan yang boleh juga mengingatkan kita. Apakah dalam perjalanan keimanan kita juga kepada Tuhan, sudahkah kita memberi dengan kasih yang tulus kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk memikirkan bagaimana kita memberi itu. Cara kita memberi perlu kita perhatikan. Dan hari ini ada dua motivasi yang perlu kita selalu recheck, cross check dalam hati pikiran kita ketika kita memberi. Entah itu kita memberikan persembahan kepada Tuhan ataukah kita memberikan sumbangan, kita memberikan donasi, kita membantu orang lain yang berkekurangan. Apakah itu didorong dengan dua motivasi ini? Saya menyingkatnya atau mempersingkat dengan motif kasiman ya. Apa itu motif kasiman? Yang pertama adalah motif kasih ya. Ketika kita bisa memberi dengan motivasi kasih yang tulus. Melakukan sesuatu kepada Tuhan termasuk memberi yang dilandasi dengan kasih kepada Tuhan, itulah sebenarnya yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak peduli banyak atau sedikit. Ya, kalau orang yang diberikan lebih, tentunya diberikan materi lebih, yaitu biasa kalau memberikan yang banyak kepada Tuhan dalam secara nominal ya. Tapi kalau orang Kristen, orang miskin, janda miskin ini ya kalau dia memberikan hanya 2 peser, berarti itulah yang ada padanya dan hanya itu kemampuannya.
Tetapi di sini persoalannya bukan besar atau kecil secara nominal. Tetapi Tuhan selalu mencari motivasi yang murni, terutama ketika apakah seseorang ketika memberi kepada Tuhan dan sesama, dia memberi itu karena ada dorongan mengasihi Tuhan, ataukah hanya karena ada unek-unek seperti tadi, hanya karena ada faktor-faktor seperti yang dibahas di awal. Adakah motivasi-motivasi lain hanya untuk tertuju kepada dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, ataukah memang kasih yang sungguh itu mendorong kita untuk bisa memberi dengan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh ini ketika kita terus melihat, betulkah memang motivasi kasih itu sudah ada dalam diri kita? Kita harus berani jujur Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita hanya terjebak dengan motivasi-motivasi yang lain. Perangkap-perangkap motivasi-motivasi yang hanya membuat ego kita dikasih makan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita mengaku anak Tuhan yang sungguh, maka kita harus belajar untuk memberi dengan motivasi kasih yang tulus kepada Tuhan. Seorang pendeta Anglikan pernah berkata bahwa kasih adalah hal terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih itu berbicara tentang dirinya sendiri. Dan kasih adalah hal terbesar yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu adalah Kristus sendiri. Kita sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Apakah kita juga itu masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah kita juga masih menyalahgunakan motivasi kita untuk hal-hal yang bersifat diri kita sendiri? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang motivasi kasih yang tulus kepada Tuhan. Ini juga menyangkut ketika dalam praktek hidup sehari-hari. Berarti kita jangan pernah menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seringkali di dalam kemanusiaan kita, dalam kecenderungan manusia yang berdosa, bukankah kita suka menunda-nunda? Kita suka menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan jangan cuma orang juga sempitkan pada hal materi atau uang. Tetapi persembahan itu berbicara banyak hal. Berbicara bagaimana dengan tenaga kita, kekuatan kita, talenta kita. Apakah kita sudah persembahkan kepada Tuhan waktu kita, ataukah kita suka menunda-nunda? Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan mungkin kita sudah diminta pelayanan, tetapi kita bilang, aduh tunggu dulu, nanti nanti kalau kosong kita pe waktu, kalau mulai mungkin ada kesempatan baru kita mau melayani. Ditanya, oh bagaimana untuk memberi? Ya kita tidak ada apa-apa, nanti kita mau kumpul dulu. Kasih banyak dulu baru bisa persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau si janda miskin ini juga punya pikiran dan dorongan seperti itu, maka tentunya dia tidak akan dipuji oleh Yesus persembahannya. Karena apa? Karena mungkin dia akan menunda, dia banyak alasan, mungkin dia akan bilang, ya saya kan miskin. Jadi saya tidak bisa memberi. Ya karena upahku kecil jadi mau kumpul dulu. Kumpul sampai banyak baru bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Bapak Ibu Saudara, janganlah kita suka menunda-nunda. Karena kalau kita cuma tunda-tunda, nanti janji tinggal janji. Nah, untung kalau masih ada waktu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kesempatan, apakah kita masih bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Satu kali ada seorang petani. Petani ini dia punya sapi, walaupun dia punya juga kebun, punya hasil perkebunan yang banyak, tetapi dia juga beternak. Nah, petani ini memiliki 1 ekor sapi yang tambun ya. Dan sapi yang dia pelihara ini sedang hamil. Nah, singkat cerita,
si petani ini bersama dengan istrinya mereka membuat komitmen untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka ingin memberikan nantinya kalau sapi ini sudah melahirkan, mereka akan berikan satu kepada Tuhan. Nah, satu yang terbaik. Singkat cerita lagi Bapak Ibu Saudara, ketika sapi ini melahirkan 2 ekor anak sapi. Nah, 2 ekor anak sapi. Kemudian si petani ini mulai berpikir, yang mana ya yang akan berikan kepada Tuhan? Dia mulai berpikir, tiba-tiba sapi yang satu mati karena sakit. Wah, sudah lebih bingung dia. Nah, singkat cerita lagi ketika satu kali di daerah tersebut terjadi wabah penyakit ya. Wabah penyakit akhirnya dia pikir, aduh jangan-jangan nanti sapinya ini mati lagi yang sisa satu ini. Kemudian dia langsung pergi ke rumah, dia pulang dengan sedihnya karena satu sapinya yang sudah mati. Dia langsung bilang kepada istrinya, dia bilang, "Ma, sapi yang satu sudah mati, itu sapinya Tuhan sudah mati." Sapinya Tuhan sudah mati. Terus istrinya langsung bilang, "Pak, kapan kita ambil keputusan bahwa kita akan memberikan sapi yang mati kepada Tuhan?" Terus petani ini bilang, sejak tadi kita langsung pikir karena sisa satu, jadi ya enggak bisa mempersembahkan lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedikit tertawa ya mendengar cerita ini. Tetapi seringkali kita juga sama suka menunda-nunda. Seharusnya kita sudah berikan kepada Tuhan. Kita sebenarnya diberikan kepekaan untuk membantu mungkin orang lain. Tetapi karena kita suka hitung-hitungan, karena kita suka menunda-nunda, makanya tidak pernah terlaksana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita menghitung-hitung. Atau jangan kita suka mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan bagaimana dia mengalirkan kasih-Nya yang deras dalam hidup kita. Apakah kita masih suka menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika motivasi kasih yang tulus kita sudah mulai cross check dalam hidup kita. Yang kedua yang perlu kita cek adalah apakah motivasi kita memberi itu sudah didorong dengan iman yang sejati. Saudaraku, ketika kita melihat janda miskin ini, sungguh kita boleh melihat ada satu kualitas keberimanan sejati daripada seorang janda miskin ini. Sekalipun dia hanya memberi sedikit, tetapi dia tahu bahwa persembahannya dipersembahkan dengan kasih yang tulus, dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi persembahan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bilang, persembahan ini yang diberikan janda kecil sekali ya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu hitungannya dalam 1 dinar yaitu 128 peser ya. Jadi kalau upah sehari misalnya 50.000 itu dibagikan 128, jadinya ketika dikonversi rupiah jadi 400 ya. Nah kalau 2 peser berarti yang diberikan janda ini kurang lebih 800 rupiah. Aduh kecil sekali Kang. Kalau saat ini kita membandingkan mungkin dengan persembahan kita bilang aduh kecil sekali ini persembahan janda miskin. Tetapi dalam imannya yang teguh kepada Tuhan, dia berani membayar harga. Dia berani memberikan walaupun kecil, tetapi dia tahu bahwa itulah rasa syukur yang lahir dari iman yang murni seorang janda ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai merefleksikan dalam hidup kita bahwa iman yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sebuah tanda pengenal bagi orang percaya. Ya, kalau kita punya KTP, tanda pengenal diri kita, identitas kita. Nah, identitas kita sebagai anak Tuhan itu adalah iman. Iman yang terus berpaut kepada Tuhan.
iman yang terus menyerahkan, sekalipun mungkin ada resiko-resiko yang harus diambil, tetapi janda ini berani untuk mengambil resiko. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat 44C di situ dikatakan di bagian terakhir, dikatakan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, ada frase nafkah di situ. Dan kata nafkah di situ bukan berbicara hanya soal mata pencaharian, bukan hanya soal penghasilan, tetapi yang menarik adalah ketika nafkah di sini adalah menyangkut seluruh hidupnya. Seluruh hidup dari janda ini dia persembahkan bagi Tuhan. Inilah iman Bapak Ibu. Inilah kualitas iman yang Tuhan cari dari seorang janda miskin pada saat itu. Sebenarnya secara manusiawi mungkin dia akan pikir, aduh kalau kita semua kasih ini 2 peser, bagaimana nantinya mau makan? Bagaimana nantinya esok hari? Tetapi karena iman, maka janda ini meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan, Dia adalah Yehova Jireh, akan memelihara, menyediakan untuk apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian janda miskin ini, saya langsung membenturkan dengan diri saya. Saya mungkin belum sampai pada level janda miskin ini. Selama ini saya memberi hanya sebatas ketika yang penting masih ada sisa untuk boleh hidup di dalam rumah tangga. Masih sisa untuk mungkin boleh di dalam keseharian menghidupi setiap hari. Mungkin juga kita akan berkata seperti kita belum sampai kepada level janda ini. Tetapi terus belajar dan belajar Bapak Ibu. Bahwa pentingnya motivasi ketika iman itu lahir dari hati kita dan kesadaran kita untuk mengikut Tuhan. Maka lambat laun juga kita dimampukan untuk beri yang terbaik bagi Tuhan. Bukan cuma yang terbaik, tetapi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu tokoh lagi di dalam narasi Markus, narasi Injil, yaitu di Lukas 15 yang membicarakan tentang bagaimana Yusuf Arimatea ketika dia meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Yusuf Arimatea ini dia dari kalangan orang terkenal, dia salah seorang majelis agama Yahudi pada saat itu. Tetapi dia berani mengambil resiko, ya. Dia berani merelakan reputasinya. Mungkin saat itu nantinya akan ketahuan kenapa dia mengambil mayat Yesus. Kenapa bukan murid-murid Yesus yang menguburkan mayat Yesus? Memang tidak dikatakan sejak kapan Yusuf Arimatea ini beriman kepada Tuhan. Tetapi ada penafsir yang memperlihatkan bahwa ketika Yusuf ini sudah percaya kepada Tuhan ketika pelayanan Tuhan Yesus selama di Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang-orang seperti ini, mereka yang orang-orang sederhana tetapi berani untuk melepaskan sesuatu demi Kristus. Apakah kita juga mau belajar, ya? Belajar seperti janda miskin, belajar seperti Yusuf Arimatea, dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa begitu pentingnya Kristus mengalahkan keduniawian. Begitu indahnya kasih Tuhan sehingga membiarkan apa yang mungkin menarik di dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini di tengah-tengah juga rasa syukur Imlek yang boleh dirayakan saat ini, apakah kita juga memiliki motivasi yang benar ketika kita terus mau mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan? Seorang misionaris yang melayani di Tiongkok, misionaris Inggris bernama Charles Thomas Tatt, dia pernah berkata, jika Kristus telah mati untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk saya berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau janda miskin ini saja, dia belum menikmati yang namanya karya salib. Kalau Yusuf Arimatea ya sudah menikmati karena konteks pada saat itu setelah pasca kematian Kristus. Tetapi janda ini adalah pra kematian Kristus, tetapi toh dia juga sudah punya iman yang besar kepada Tuhan.
Harusnya kita melebihi daripada janda itu. Seperti Yusuf Arimatea. Bahkan kita terus mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk memberikan apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Bapak ibu saudara, Tuhan tidak pernah menuntut atau meminta sesuatu yang di luar dari kapasitas kita. Kita yang diberi lebih, pasti berikanlah yang terbaik. Jangan pelit, jangan kikir ya. Kalau ingin membantu orang, kita ingin membantu pekerjaan Tuhan, ayo sesegera mungkin, jangan sampai waktu itu terlambat. Mari kita mulai mengkoreksi kehidupan iman kita kepada Tuhan. Seorang bapak gereja Martin Luther pernah berkata bahwa manusia itu ada beberapa pertobatan yang harus dia lewati. Pertama pertobatan pikiran, kemudian kedua pertobatan hati, dan yang ketiga adalah pertobatan apa? Pertobatan dompet, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita perlu untuk terus melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menitipkan kita dengan segala sesuatu di dunia ini. Apakah kita mau mempersembahkan kepada Tuhan? Bukan mengembalikan ya, memangnya orang mau istilahnya mau ada simpan pinjam dengan Tuhan, tidak. Tetapi kita mau tentunya memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kualitas hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah tenaga, waktu, uang, pelayanan, ide kita sudah berikan kepada Tuhan? Mungkin juga semuanya itu kalau kita bisa bilang itu terbatas adanya. Tetapi Tuhan lebih senang lagi, Tuhan lebih tertarik lagi ketika dia mencari hati yang berkenan, hati yang terarah kepada Kristus untuk selalu menikmati hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita haruslah hidup yang membuat Tuhan dimuliakan. Kita tidak bisa menikmati Tuhan sebagai kepuasan kita kalau kita tidak memuliakan Dia selama kita hidup. Sebelum waktu kita habis, sebelum kita tidak punya lagi kesempatan untuk memuliakan Allah, maka harus dari sekarang kita berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan menunda Bapak Ibu Saudara. Jangan suka punya kebiasaan menunda-nunda. Nanti kembali lagi janji tinggal janji ya. Asal jangan janji-janji, mudah-mudahan janji-janji caleg ya. Tapi ada juga caleg yang menepati janji kok Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus tetap gas, memberikan yang terbaik. Harus satset memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan capek-capek jadi orang Kristen, mundur aja ya. Jadi jangan kita capek-capek, kita sudah mengikut Tuhan, tetapi kita hanya mengikut Tuhan setengah hati. Ya. Mengikut Tuhan seperempat hati. Tuhan merindukan kita memberikan seluruhnya seperti janda ini, memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan tanpa terbagi-bagi, tanpa ada parsial, tetapi seluruhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup kita tergantung kita masing-masing. Hidup ini bagai sebuah lukisan dan seberapa indahnya lukisan hidup kita tergantung kita. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa melukis keindahan itu membutuhkan kerja keras dan harga yang harus dibayar. Kita tidak bisa hidup suka-sukanya kita. Kita tidak bisa hidup sembarangan Bapak Ibu Saudara. Di dalam pertaruhan, di dalam ketika kita melukis keindahan itu, kita perlu berjuang. Dan kita perlu membuang segala hal yang membuat lukisan kita menjadi tidak indah. Lukisan hidup yang indah di hadapan Allah adalah ketika kita tahu, kita menyadari bahwa memang kita harus selalu berada di hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jika bagaimana ketika kita merajut keindahan itu, lukisan kita, caranya adalah mau tidak mau kita harus hidup taat, tunduk di dalam aturan Tuhan. Berkali-kali Alkitab mengajarkan bahwa seseorang itu berkenan kepada Allah kalau dia hidup di hadapan Allah. Daud disebut adalah orang yang berkenan kepada Tuhan.
Adakah juga Tuhan mendapati hidup saya dan Bapak Ibu Saudara berkenan di hadapannya? Kita terus belajar mempersembahkan yang berkenan. Yang berkenan berarti adalah persembahan yang boleh memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita di dunia ini menjadi tidak sia-sia. Tetapi Tuhan menempatkan kita karena ada maksud dan tujuan supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Sembari juga ketika kita terus punya hati yang rela memberikan persembahan, baik itu di gereja untuk pembangunan gereja, kita juga terus melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara hidup kita berjemaat di tempat ini. Apakah kita juga suka membanding-bandingkan? Ataukah kita juga masih suka hidup eksklusif ya? Terlihat orang-orang yang mungkin diberikan berkat lebih punya komunitas yang sendiri-sendiri. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang universal. Miskin kaya di hadapan Tuhan itu sama ya. Tidak ada bedanya. Mungkin hanya berkat ataupun dengan kerja keras. Tetapi kita tidak juga boleh menjudge orang miskin ya. Mungkin orang-orang miskin juga sudah berusaha tetapi hanya sampai di situ kapasitasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita terpanggil menjadi tubuh Kristus yang boleh saling juga memperhatikan. Memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin di dalam gereja ini kita lihat mungkin mereka betul-betul ya. Memang dalam hal ini juga kita harus punya sensitivitas yang tinggi di hadapan Tuhan. Kita berdoa bergumul kalau kita mau membantu seseorang yang kita lihat juga berkekurangan. Kita perlu hati-hati tapi jangan juga terlalu hati-hati. Kita butuh kepekaan dari Kristus supaya kita boleh menjadi berkat dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa juga bagi kepada orang lain. Dan di dalam tindakan-tindakan kasih itu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan menolong setiap kita. Selamat kita boleh merayakan juga Imlek. Dan selamat kita menyadari bahwa hidup ini cuma anugerah Tuhan. Maka persembahkanlah yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh kejujuran. Bahwa sering kali memang dalam kehidupan kami salah ketika memberi. Kami salah motivasi ketika memberi baik kepada Tuhan dan sesama. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup berpadanan dengan Injil. Biarlah dalam keseluruhan hidup kami terus mau belajar menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup kami ini hidup yang singkat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap mengasuh kami dengan kesabaran. Kami membawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, perbaharuilah hari demi hari. Biarlah Tuhan sendiri yang mentransformasi kehidupan kami, sehingga didapati kami juga sebagai anak-anak Tuhan, memang kami terus berproses untuk serupa seperti Kristus. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap proses Tuhan membentuk kami dengan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.